Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandu Fatiko Darlan dengan NPM 231503132. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai PLC atau Programmable Logic Control. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya mesin-mesin di pabrik bisa jalan sendiri tanpa harus dikontrol terus sama manusia? Mulai dari konveyor yang jalan otomatis, sampai mesin produksi yang bekerja tanpa henti. Semua itu ternyata dikontrol oleh sebuah sistem yang disebut PLC. Nah, di video ini kita bakal bahas tentang PLC. Mulai dari sejarahnya, pengertiannya, kelebihan dan kekurangannya, sampai perbandingannya dengan microcontroller, dan juga penerapannya di dunia nyata. Yang pertama, kita masuk ke sejarah PLC. PLC pertama kali dikembangkan sekitar tahun 1960-an. Saat itu, perusahaan otomotif seperti General Motors membutuhkan sistem kontrol yang lebih efisien. Sebelumnya, mereka menggunakan relay untuk mengontrol mesin. Masalahnya, sistem relay ini sangat rumit, kabelnya banyak, dan kalau mau diubah harus bongkar ulang. Akhirnya, dikembangkanlah PLC sebagai solusi. PLC ini bisa diprogram ulang tanpa harus mengubah wiring secara besar-besaran. Salah satu PLC pertama yang terkenal adalah Modicon 084. Dari sinilah teknologi PLC mulai berkembang dan digunakan di berbagai industri sampai sekarang. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian PLC. Secara sederhana, PLC itu bisa kita anggap sebagai otak dari sistem otomatis di industri. Cara kerjanya sebenarnya cukup simpel. PLC menerima input dari sensor, misalnya tombol ditekan atau benda terdeteksi. Lalu, PLC akan memproses data tersebut berdasarkan program yang sudah dibuat. Setelah itu, PLC akan mengeluarkan output, misalnya menyalakan motor, membuka valve, atau menghidupkan lampu indikator. Jadi, semua proses otomatis di pabrik itu dikontrol oleh logika yang ada di dalam PLC ini. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan PLC. Kenapa sih PLC banyak banget dipakai di industri? Karena kelebihan PLC cukup banyak, yaitu PLC mudah diprogram dan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, PLC juga tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras seperti panas, debu, dan getaran. PLC juga terkenal handal dan jarang mengalami error. Dan yang paling penting, kalau ada masalah, sistemnya lebih mudah untuk dicek dan troubleshoot. Tapi, di balik kelebihannya, PLC juga punya beberapa kekurangan, yaitu harganya relatif lebih mahal dibandingkan sistem sederhana. Kemudian butuh orang yang paham pemrograman PLC untuk mengoperasikannya, dan untuk sistem yang sangat kompleks, PLC kadang kalah fleksibel dibandingkan dengan komputer. Selanjutnya, perbandingan PLC dan microcontroller. Kalau dibandingkan dengan microcontroller, sebenarnya keduanya mempunyai fungsi yang mirip, yaitu sebagai pengendali sistem. Tapi, ada beberapa perbedaan penting. PLC dibuat khusus untuk industri, jadi lebih kuat, tahan lama, dan mudah digunakan oleh teknisi. Sedangkan microcontroller seperti Arduino Uno lebih murah dan fleksibel. Biasanya digunakan untuk proyek kecil seperti alat elektronik atau sistem embedded. Kesimpulannya, PLC biasanya dipakai di industri besar, sedangkan microcontroller lebih sering dipakai untuk skala kecil atau pembelajaran. Selanjutnya, implementasi PLC. Dalam kehidupan nyata, PLC digunakan di banyak sekali bidang. Contohnya di pabrik, PLC digunakan untuk mengontrol konveyor dan mesin produksi. Di sistem pengolahan air, PLC digunakan untuk mengatur aliran dan proses filtrasi. Bahkan di gedung modern, PLC bisa digunakan untuk sistem otomatis seperti lampu dan pendingin ruangan. Dengan adanya PLC, pekerjaan jadi lebih efisien, lebih cepat, dan tentunya mengurangi kesalahan manusia. Jadi, itu dia pembahasan tentang PLC. Mulai dari sejarahnya sampai penerapannya di dunia industri. Sekarang kita jadi tahu, kalau di balik mesin-mesin otomatis, ada sistem pintar yang mengatur semuanya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.